Oke. Nah, untuk jurnal eliminasinya juga berbeda ya dari yang tadi ya. Kalau yang dia apa namanya 100% ini dia bilang tadi kan investment 100% saham 80.000 ya, karena di sini 80.000, di sini 80.000. Karena ini nggak sampai 100%, maka di sini ada non controlling interest yang dimunculin di bawah sini. Gitu ya. Ini kalau tadi yang di atas itu kan dia cuma 80.000, 50, 10, 20 selesai eliminasinya. Sedangkan untuk yang ini itu ada pemecahan atas investasi di S 72.000 apa namanya punyanya si P dan 8.000 punyanya non controlling interest. Sehingga kalian bisa lihat nih di consolidated balance-nya. Di sini muncul non controlling interest sebesar 8.000. Nah, munculnya angka non controlling interest 8.000 di sini ini tuh punya makna. Maknanya adalah dari seluruh asetnya si S yang dimiliki oleh si P, dari seluruh asetnya si S yang dimiliki oleh si P, itu 8.000-nya punya pihak luar. Karena non controlling interest mencerminkan kepemilikan dari pihak luar. Paham ya? Bisa dimengerti gak? Saya ulang ya. Non controlling interest di sini itu mencerminkan nilai aset dari si S yang dimiliki oleh pihak luar dalam dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi kalau kamu lihat 8.000-nya di non controlling interest ada 8.000, maka 8.000 ini adalah total asetnya si S yang dimiliki oleh pihak luar. Kalau nggak ada non controlling interest berarti seluruh asetnya si S itu dimiliki sama si P. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Paham ya? Untuk non controlling interest di sini paham ya? Jadi kalau kalian baca di dalam laporan keuangan muncul non controlling interest berarti itu perusahaan anak tidak seluruhnya dimiliki oleh induk. Gitu ya. Karena kan ini adalah consolidated financial statement punyanya induk, punyanya P company. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kepemilikannya nggak 100% dan ada non controlling interest? Ya. Serta implied value dengan book value-nya tuh nggak sama. Jadi kalau implied value dan book value-nya nggak sama, ini muncul yang namanya difference nih. Ya, muncul yang namanya difference. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Asumsi pada tanggal 1 Januari 2025, P Company membeli 4.000 lembar 80% outstanding share dari S Company dengan nilai 74.000 cash. Ya. Sebentar. Oke, ya ini dia cuma informasi doang ya. After which P Company has 26.000 in cash and 74.000 in investment in S. Dia kasih tahu nih setelah pembelian itu cash-nya P Company ada 26.000 dan apa namanya investment in S-nya jadi 74.000. Nah, untuk purchase price-nya itu 74.000 untuk dapat 80% dari S Company. Maka implied value-nya itu diperoleh 74.000 dibagi 80% menjadi 92.500. Ya, ini total implied value-nya 92.500. Kemudian implied value dari non controlling interest berarti dari 92.500 dikali 20%. Kenapa? Karena kan 92.500 itu nilai 100%-nya dari seluruh perusahaan. Maka kalau 100%-nya 92.500 dan 74.000 punyanya P, maka punyanya non controlling interest adalah 18.500 sisanya. Nah, kemudian untuk nilai book value-nya itu ada 80.000.
Ya ini sama kayak tadi ya, book value-nya ada 80.000. Maka tabel CAD yang dibuat itu sebagai berikut yang di bawah sini nih. Ada parents, ada non-controlling, ada total value. Purchase price dan implied value untuk parents tadi 74.000 ya. Oke. Total value atau total implied value-nya berarti dari 74 dibagi 80%, dapat 92.500. Nah, kalau di sini 92.500, di sini 74, maka non-controlling interest-nya adalah 18.500. Sedangkan book value of equity tadi common stock nilainya 50, other contributed capital 10, retained earnings 20. Ini pemecahan ke parents dan ke non-controlling itu berdasarkan persentase kepemilikannya. Tadi kan punyanya P 80%, punyanya non-controlling 20%, berarti tinggal dikali aja. P itu berarti 80% dari 50.000, 80% dari 10.000, dan 80% dari 20.000. Non-controlling ya berarti 20%, 20%, 20%. Gitu ya. Kemudian di total book value-nya kita lihat implied value ada selisih dengan book value. Selisihnya itu kita namakan difference between implied value dan book value. Nah, difference-nya itu nanti dicatat kemana? Bisa ke macam-macam. Bisa ke goodwill, bisa. Bisa ke intangible aset yang lain seperti paten, copyright, trademark, bisa. Bisa juga kita catat sebagai revaluasi fixed asset. Ya, revaluasi aset tetap. Itu juga bisa. Jadi nanti tergantung situasinya. Ya, kalau dalam soal ini, dia bilang dia alokasikan ke tanah nih. Adjust-nya ke tanah. Ya, kenapa di-adjust ke tanah? Karena di sini current market value-nya itu lebih tinggi daripada historical cost recorded. Ya, jadi nilai pasarnya itu sudah lebih tinggi daripada nilai yang dicatat. Makanya di sini dialokasikannya ke tanah. Oke. Nah, untuk jurnal yang dibuat, jurnal investasi yang dibuat, itu jurnal investasi cuma common stock pada cash ya tadi ya, common stock pada cash nilainya 74.000. Nah, ini adalah jurnal eliminasi yang kita buat. Jurnal eliminasi yang pertama, kita menghapus ekuitas sama investment, tetap sama. Ya, juga muncul non-controlling interest. Karena tadi nilai implied value lebih besar dari book value, ini muncul akun yang namanya difference. Gitu ya. Karena implied value-nya selisih dengan book value, maka muncul akun yang namanya difference. Oke. Nah, tadi karena difference-nya dialokasikan ke tanah, maka di sini ada juga alokasi difference, jurnal alokasi difference. Jadi difference-nya dipindahin ke tanah. 12.500 ya. Pak, kenapa di sini nggak kita langsung tulis land aja sih? Nggak boleh. Jawabannya karena supaya histori dari jurnal eliminasinya kelihatan. Jadi nggak boleh kita catat langsung ke land. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk kertas kerja eliminasinya, basically sih sama aja kayak tadi. Kita tinggal pindah-pindahin aja angkanya. Jadi ini kan dari pembukuannya P, pembukuannya S, ini kita tinggal pindah-pindahin aja. Pertama, kita masukin jurnal eliminasi yang pertama dulu. Tadi kan ada investment in S ada common stock di debit, other contributed capital di debit, S company di debit, sama difference di debit. Ya, retained earning S company di debit sama difference di debit. Kreditnya ada investment in S dan ada non-controlling interest. Ini jurnal eliminasi yang pertama. Setelah buat jurnal eliminasi yang pertama, kita masuk ke jurnal eliminasi yang kedua. Jurnalnya land di debit pada difference di kredit. Udah, kita tinggal tambah kurangin aja. Cash, P company sama S company dijumlahin. Other current asset, P company sama S company dijumlahin. PPE, P company sama S company dijumlahin. Untuk land, itu P company ditambah S company ditambah lagi debit. Ini kan land itu debit ya. Jadi debit tambah debit. Jadinya kita jumlahin semua. Sebentar ya, sebentar.
Oke, sorry ya sebelumnya ya, ada telepon tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Ini kan kayak karena S company-nya debat, jadi lain udah pasti debat, ketemu debat berarti kita jumlahin. Investment in S kan debat aset ya, ketemu kredit ya berarti jadi 0. Difference 0, 0, di sini ada debat dan ada kredit jadinya 0, tinggal dijumlahin. Ya ini juga sama, common stock kan kredit, jadi nggak ada eliminasi. Nah ini common stock-nya S, di kredit 50 ketemu debat 50, 0. Ya, jadi seperti itu ya. Paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Oke, masih bisa diikutin ya. Oke. Kalau begitu saya lanjut lagi ya. Sebenarnya ini sama aja sih, ini cuma bedanya sekarang kalau implied value-nya lebih kecil, kalau tadi implied value-nya lebih besar. Kalau tadi lebih besar implied value-nya maka nilai land-nya bertambah. Kalau yang ini adjust ke PPE-nya jadi PPE-nya turun nilainya. Ya, kebalikannya aja. Nih kalau kalian lihat kan di sini adjust difference-nya jadi pindah ke kredit ya. Difference-nya jadi pindah ke kredit kalau tadi di debit. Nah, adjustment ke PPE-nya jadi di kredit. Jadi ini sebenarnya sama aja nih. Konteksnya sama aja. Gitu ya. Udah sih kayaknya yang paling penting itu dulu sih. Nah, sama kalau ada intercompany nih. Kalau ada intercompany transaction, kayak misalnya diketahui si P ada memberikan pinjaman ke S, maka bentuk receivable dan payable-nya harus dihapus di jurnal eliminasi. Ya, jadi kayak misalnya ini deh yang paling gampang, ketika P berhutang ke si S dan si S punya piutang ke si P, maka kalau mau dihapus utangnya pindah ke debit, piutangnya pindah ke kredit. Jadi eliminasi itu fungsinya intinya untuk menghapus. Gitu ya. Ini kalau ada informasi tambahan aja. Oke, kayaknya enakan langsung latihan soal. Sebentar ya. Enaknya langsung latihan soal. Ini kenapa udah problem? Sebentar. Sebentar, ini kok seperti ini. Oh, enggak. Tadi beda ya. Oke. Sebentar ya. Saya harus matiin dulu karena saya harus buka Excel. Matiin presentasi. Saya